Jika Anda berencana untuk membudidayakan ikan hias air tawar, berikut ini adalah beberapa ikan hias air tawar yang populer di Indonesia yang dapat Anda jadikan pertimbangan dengan tingkat pemasaran yang tinggi. Yang pertama, ikan koi. Ikan ini pertama kali dipopulerkan di negeri Sakura, Jepang. Ikan koi diperoleh dari persilangan beberapa strain ikan mas yang menghasilkan ikan dengan warna merah dan putih yang menarik yang menjadi daya tariknya. Ikan koi tidak dipelihara di akuarium, melainkan lebih cocok untuk dipelihara di kolam untuk mendapatkan ruang gerak yang luas. Budidaya ikan koi tergolong mudah, namun untuk mendapatkan ikan yang berkualitas cukuplah sulit. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa bisnis ikan koi ini sangat menjanjikan. Pertama, kebutuhan pasar yang tinggi karena banyak orang-orang yang menyukai keindahan dan bentuk ikan koi. Bagi mereka yang hobi mengoleksi koi, ikan ini dianggap mampu memberikan ketenangan dan meredakan stres saat seseorang memandanginya di kolam. Kedua, proses budidaya yang relatif mudah karena hanya perlu menyediakan kolam indukan dan pakan yang bahkan bisa dibuat sendiri. Jadi bisa dikatakan untuk memulainya cukup praktis dan ekonomis. Ketiga, harga jual yang tinggi. Untuk ikan koi dengan kualitas tertentu, harga yang ditaksir bisa mencapai jutaan rupiah. Menggiurkan bukan? Keempat, keuntungan yang besar, terlebih jika Anda melakukannya di rumah. Apabila Anda melakukan ekspor, tentu hasilnya bisa mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar. Dan terakhir, promosinya kini bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi yang optimal. Yang berikutnya, ikan arwana. Ikan arwana merupakan ikan endemik Indonesia dengan nama latin Screlopages sp yang banyak ditemukan di perairan air tawar Papua dan Kalimantan. Ikan arwana merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Harga per ekornya dapat mencapai jutaan rupiah. Di Indonesia, sentra produksi ikan arwana berada di Sumatera dan Kalimantan. Popularitas dari ikan arwana sendiri sempat mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada beberapa tahun yang lalu. Hingga saat ini, harga ikan arwana sudah cukup stabil dan masih terdapat banyak sekali pecinta ikan yang berani membeli arwana yang unik dengan harga yang sangat tinggi. Dalam bahasa Mandarin, ikan ini memiliki nama suilong atau juga bisa disebut sebagai ikan naga. Banyak sekali cerita tradisional yang mengisahkan bahwa ikan ini bisa memberikan keberuntungan bagi siapapun yang merawatnya karena memiliki bentuk yang menyerupai sebuah naga Tiongkok. Yang berikutnya, ikan cupang. Betta sp atau ikan cupang adalah ikan hias air tawar endemik negara-negara Asia Tenggara yang memiliki habitat asli rawa-rawa daerah tropis. Ikan cupang dapat hidup dengan volume air sedikit dan oksigen yang minim. Selain dipelihara sebagai ikan hias, ikan cupang juga dipelihara sebagai ikan aduan karena memiliki sifat yang agresif. Daya tarik ikan cupang terletak di warna sisik dan siripnya. Yang berikutnya, ikan koki. Ikan yang satu ini masih satu famili dengan ikan mas. Ikan koki memiliki nama latin Carassius auratus dan pertama kali dikenal di Cina, kemudian dipopulerkan oleh bangsa Jepang. Untuk sentra produksi ikan koki di Indonesia terletak di Tulung Agung dengan produksi 55 juta ekor ikan koki per tahunnya yang sebagian besar ditujukan untuk pasar nasional dan sisanya untuk diekspor. Yang berikutnya, ikan gupi. Ikan gupi berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Ikan yang memiliki nama latin Poecilia reticulate ini sangat mudah dibudidayakan sehingga penyebarannya sangat luas di seluruh dunia. Ikan ini masuk ke Indonesia sejak tahun 1920-an. Ikan gupi mudah dibudidayakan. Ikan gupi berkembang biak secara internal dengan melahirkan anaknya. Ikan gupi kawin dengan memasukkan organ gonadopodium pada sirip anal ke dalam organ telur betina. Ikan gupi betina dapat menyimpan sperma dalam tubuhnya. Jenis ikan hias yang satu ini kerap dipilih karena dikenal sangat mudah berkembang biak. Ikan gupi bahkan sering dipilih oleh peternak pemula karena tergolong ikan hias yang kuat hidup. Berdasarkan penelitian, satu indukan gupi dapat melahirkan sebanyak 20 hingga 50 ekor anakan. Saat mereka tumbuh, ikan gupi akan membutuhkan tempat untuk bersembunyi guna mempertahankan diri agar tidak dimangsa ikan berukuran besar. Untuk itu, jika memungkinkan, segera tempatkan gupi ke wadah terpisah agar mereka dapat tumbuh lebih optimal. Yang berikutnya, ikan diskus.
Sympisodon discus atau ikan diskus merupakan ikan yang berasal dari perairan Amazon. Ikan ini berbentuk piringan seperti disk, sehingga disebut ikan diskus. Ikan diskus memiliki daya tarik berupa warna-warna yang atraktif. Ikan ini merupakan ikan yang dibudidayakan dalam akuarium dan cocok dikembangbiakan di daerah tropis dengan suhu 25 derajat hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk pemeliharaannya harus telaten karena ikan diskus mudah mengalami stres. Yang berikutnya, ikan lohan. Ikan lohan tidak ditemukan di alam bebas dan termasuk dalam famili Cichlid. Ikan ini berasal dari persilangan berbagai jenis ikan Cichlid. Lohan awalnya dikembangkan di Malaysia dan Taiwan. Ikan lohan memiliki daya tarik berupa benjolan di kepala dan sisiknya. Sekarang ikan lohan sudah menyebar ke berbagai negara. Ikan lohan bersifat agresif sehingga jika dilepaskan ke perairan bebas bisa menjadi predator bagi ikan lainnya. Selain itu, banyak kritik mengenai ikan lohan yang dianggap merusak strain-strain ikan Cichlid. Perdagangan ikan hias air tawar saat ini jauh lebih besar dibandingkan ikan hias air laut dengan pasar yang mencapai 85%. Yang berikutnya, ikan blue electric. Blue electric adalah salah satu ikan hias yang sangat menarik hati karena memiliki bentuk dan warna tubuh yang sangat indah. Anda bisa mencoba untuk merawat dan melakukan budidaya ikan yang indah ini untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun begitu, ikan ini membutuhkan perhatian khusus supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah kualitas air yang terdapat di kolam. Air harus memiliki suhu antara 23 hingga 27 derajat Celcius dan memiliki kadar keasaman atau pH di antara 7 hingga 8. Ukuran dari akuarium juga harus lebih besar dari ukuran standar supaya ikan bisa lebih leluasa untuk tumbuh dan berkembang. Yang berikutnya, ikan cana. Ikan cana adalah jenis ikan yang kerap dibudidayakan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Budidaya ikan cana dapat dilakukan di kolam terpal ataupun di tambak. Dalam budidaya ikan cana, penting untuk menjaga kualitas air yang baik agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan kadar oksigen, pH, dan kadar amonia di dalam air. Pemberian pakan yang tepat juga penting dalam budidaya ikan cana. Ikan ini membutuhkan pakan yang kaya akan protein seperti ikan atau udang kering, tepung ikan, dan jangkrik. Penyediaan pakan juga harus diperhatikan dengan baik, agar ikan tidak kekurangan atau kelebihan pakan. Pengendalian jumlah ikan yang dikembangbiakan juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi overstocking dan menyebabkan kualitas air menurun. Dan yang terakhir, ikan pelati. Selain dikenal kuat dan tahan terhadap berbagai kondisi air, ikan bertubuh kecil dengan warna yang mencolok ini sering dipilih oleh peternak ikan hias air tawar karena karakter mereka yang mudah berkembang biak. Dari hasil penelitian, ikan yang bernama latin Scyphoporus maculates ini dapat melahirkan sekitar 8 hingga 12 ekor sekaligus. Umumnya ikan pelati melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Meskipun relatif mudah berkembang biak, ikan pelati dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Untuk menghindari hal ini, segera pindahkan bayi-bayi ikan pelati ke tangki terpisah agar pertumbuhan mereka lebih maksimal. Apabila tidak memungkinkan, pastikan akuarium Anda memiliki banyak tempat persembunyian seperti terumbu karang buatan dan hiasan lainnya agar bayi-bayi ikan dapat bersembunyi dari serangan ikan yang bertubuh besar. Dalam membudidayakan ikan pelati, pastikan jumlah ikan betina lebih banyak dibandingkan ikan jantan, atau menggunakan rasio betina dan jantan 2:1, sehingga jumlah anakan yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Jadi itulah beberapa jenis ikan hias yang paling mudah, cepat panen, dan paling menguntungkan untuk dibudidayakan. Mana yang akan jadi pilihan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.